Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak Pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai, itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebar sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia, jauh banget jangkauan. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu oke lah, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batu, Bromo, muntah, Semeru, meriang, Anak Krakatau, demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Mana di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong gitu. Aman nih, udah beres sudah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu? Palmerah ke kanan. Tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah, kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah, saya perlu. Dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik, sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan.
Balik lagi soal kudus ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Dan negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak keruan. Pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesaikan, bikin tim. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah kagak rapi, tim makin banyak. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai, ikut pemilu dulu, zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? Kurang rapi. Ya Allah, beberapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja dibangun pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. Miliar lah, 5 miliar kali. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sono buka, pindah ke sono, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum, ke sono wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja dah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan.
tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya, gak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka benar-benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Bu, atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di Petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh tahu bodoh. Goblok. Bahlul lah, Madit itu. Bahlul, tahu Bahlul? Bego, ngerti bego? Minum es di Tio, bego banget tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Mati. Bapak-bapak nih, mati. Saya mati belakangan. Enak aja loh. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja, mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas saja. Saya masih muda, Pak, nggak urus. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya, ngacak dia mah nggak pakai abjad. Kalau nggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gua, nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang nggak? Kenapa girang? Pulang, orang pulang girang. Sekarang
selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Girang nggak? Ragu-ragu mau bilang girang, takut besok gitu loh. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin nggak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang nggak siap ngadepin pisah, ada yang gelantungan di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Bu, yang kedua, bekal kagak cukup. Ini cilaka lagi nih, kagak punya bekal, pulang ke belakang di jalanan, belum sempat sembahyang mati. Berani amat, si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya Bu, ya Bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63, itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah dah, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah sebulan. Tapi pulang itu pasti. Tuh, yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan semua Abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan, membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang nggak bisa. Yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan nggak rapi, bibir bonglak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kearifan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kata Hansip dari Jawa terus sudah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tapi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain, ada Abu Bakarnya tuh kampung.
Yang mana Abu Bakar? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, ubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Utsman. Ngarepin jamaah mah repot tak. Yang ngaji 3 bojokan. Nyatu uap, nyatu kempet, nyatu pules. Ustadz pegel. Lagian nih maaf, kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beo ngerti kagak, fase kagak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beo tuh assalamualaikum, assalamualaikum. 1 juta. Beo assalamualaikum, assalamualaikum. 1 juta beo. Beo juta. Ustadz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikumnya cakep banget. Nerangin kitab selembar beniran mulut. Pulang 16.000. Lah, udah gitu sendalnya hilang lagi. Bangpak bener. Ya biarin, boleh ngomong turu-turu ini mana? Perlu Utsman. Apa lagi? Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pan nih, flashback dikit. Rumah Nabi pan dikepung, pagar betis, rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga 1. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar, bakal dibunuh, dan Imam Ali tahu, dan beliau masih muda, dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan Tuhan. Nyawa taruhannya. Tidak perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuh Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Bapak-bapak nih ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu, nah, bang, tadi lu dengar kayak ngomong apa? Apa? Ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya. Ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini bang. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh, Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Sebelum Rasulullah datang murah. 2003 yang brodol.
peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam senanya biar selir 30, 60 nih dikatengin nih. Sultan-sultan Turki ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Lah, haula. Saya cuma nggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000 kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda terenyuh lihat itu, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj untuk membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu, kamu hanya menang kalau kamu kuat, kamu hanya kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan, tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Duduk kita sabar dah, berdiri pun kita sabar tegak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita, saya agak kurang sehat pulang dari apa itu Tanjung Pinang, mabok laut, yang Betawi kenyi, mabok laut dikit. Kata saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Dari saudara, saya sampai kepada rangkuman pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah. Se-Asia nggak ada yang sembahyang, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Bener ini, ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh, paket, nggak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang bener, baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu, habis bulan baru minta gaji. Kalau na'budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah, kita perlu. Bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Baginda Nabi kalau udah masuk Rajab, doa yang sering dibacakan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang udah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan.